Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Darul Abror. Nomor absen 6, prodi Perbankan Syariah kelas B. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS ujian akhir semester mata kuliah Ushul Fiqh yang akan saya terangkan di sini tentang maslahah al-mursalah. Baik, di sini saya akan menerangkan tentang pengertian tentang maslahah al-mursalah. Pengertian maslahah dan mursalah dari segi bahasa, maslahah berasal dari kata salahah dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik. Lawan dari kata buruk atau rusak. Kalimat masdar dengan arti kata salah, artinya manfaat atau terlepas daripadanya kerusakan. Pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau sesuatu yang bermanfaat bagi manusia baik dalam seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudaran atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu masalah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan maslahatan dan menolak atau menghindari kemudaratan. Dan ada juga para ulama menerangkan tentang maslahah secara definitif, yaitu adalah perbedaannya. Satu, Al-Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya maslahah berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menjauhkan mudarat. Menurut Al-Khawarizmi, definisi hampir sama dengan definisi Al-Ghazali, yaitu memelihara tujuan syara. Menurut Al-Iyash Abni Al-Salam dalam kitabnya memberikan arti maslahah dalam bentuk hakikatnya dengan kesenangan dan kenikmatan. Dan menurut Al-Syatibi mengartikan maslahah itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan segi tergantungnya tuntunan syara kepada maslahah. Menurut Al-Tifi yaitu dimukil oleh Yusuf yang Hamid Al-Alim dalam bukunya Al-Mughni Al-Amai, mendefinisikan masalah itu ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara dalam bentuk ibarat dan ibadah. Jadi dengan demikian maslahah al-mursalah adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalannya. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar hukum masalah al-mursalah. Sebagai yang telah dipahami bahwa pelembagaan hukum Islam untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, yaitu untuk meraih kemanfaatan sekaligus untuk menolak timbulnya kemudaratan, juga untuk melepaskan diri dari beraneka ragam kesulitan. Namun kemaslahatan manusia dipengaruhi oleh ruang dan waktu, karena sesuatu yang dipandang mengandung masalah saat itu belum
tentu dipandang masalah pada masa dulu atau masa yang akan datang. Namun demikian juga sebaliknya, sesuatu yang dianggap masalah oleh seseorang belum tentu dianggap masalah juga oleh orang lain, sehingga masalahatan itu bermanfaat relatif sekali dan menuntut terjadinya perubahan jika manusia, lingkungan, dan situasi atau masa mendekati terjadinya perubahan sesuatu dengan kaidah. Untuk itu, jumhur atau mayoritas intelektual Islam berpendapat bahwa masalah mursalah dapat dijadikan hujah dalam melakukan istinbat hukum selama tidak ditemukan nas Al-Quran dan Sunnah tentang itu, atau ijma atau konsensus ulama, kias, analogi, dan ijtihad. Artinya, jika terjadi sesuatu peristiwa yang menuntut penyesuaian status hukumnya, pertama-tama intelektual hukum Islam harus melacak dan mendefinisikan dalam nas atau Al-Quran dan Sunnah. Jika ditemukan hukumnya, maka diamalkan sesuai dengan ketentuan nas tersebut. Jika tidak, maka didefinisikan apakah ada ditemukan konsensus ulama tentang hal itu. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang macam-macam maslahah al-mursalah untuk memberikan secara komprehensif dan profesional. Maka para ahli usul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah. Dilihat dari beberapa segi tinjauan. Pertama, tinjauan dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum. Kedua, tinjauan dari segi cakupan atau kandungannya. Ketiga, tinjauan dari segi dapat berubah atau tidak. Dan keempat, tinjauan dari segi keberadaan maslahat menurut syara. Itu saja dari ciri-ciri dari maslahah al-mursalah. Dan selanjutnya saya akan menerangkan tentang kedudukannya dari maslahah al-mursalah. Para ulama usul fiqh sepakat mengatakan bahwa maslahah mu'tabar dapat dijadikan hujah dalam menerapkan hukum Islam. Maslahatan seperti ini termasuk dalam metode kias. Mereka juga sepakat bahwa maslahah al-mulkah tidak dapat dijadikan hujah dalam menerapkan hukum Islam. Demikian juga maslahah al-gabriyah karena tidak dapat ditemukan dalam praktik syara. Adapun terdapat hujah musabah maslahah mursalah. Pada prinsip jumhur ulama menerimanya sebagai salah satu adadah dalam menetapkan hukum syara. Sekalipun dalam menerapkan penempatan syaratnya mereka berbeda pendapat. Menurut kalangan Malikiyah dan Hambaliyah, syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk bisa menjadi maslahah al-mursalah sebagai hujjah di antaranya sebagai berikut. 1. Kemasalahan itu sejalan dengan kehendak syara dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nas secara umum. 2. Kemaslahatan untuk bersifat rasional dan pasti. 3. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi. Sedangkan jumhur ulama dalam menetapkan masalah dapat dijadikan hujah dalam menetapkan hukum.
mengemukakan alasan sebagai berikut. Satu, hasil induksi. Terdapat ayat atau hadis yang menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaslahatan bagi umat manusia. Dua, kemaslahatan. Manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri. Tiga, jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbuatan sahabat seperti Umar bin Khattab yang tidak memberikan bagian zakat kepada para mualaf karena menurut Umar kemaslahatan orang banyak menuntut untuk hal itu. Baik, itu saja penyampaian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.